Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kuat, selalu rileks, selalu santai, kuat, yes. Nah, pertama-tama maaf sebelumnya, jangan lupa untuk di subscribe, kemudian di like, nyalakan tombol loncengnya, seperti itu. Nah, pertama-tama selamat bertemu kembali bersama Abang Nugra Channel seputar anxiety, asam lambung, dan psikosomatis, seperti itu. Nah, maaf saya baru bikin video ini karena kemarin saya sibuk aktivitas sehari-hari, kemudian kemarin itu kan pindahan dari rumah saudara, kemudian pindah ke rumah ke sini. Ya, tadinya dari rumah saudara apa ya, kalau bahasa Sundanya titirah gitu, jadi nyamanin pikiran dulu, seperti itu. Kemudian kemarin baru saya pindah ke rumah lagi, ke sini lagi, buka usaha lagi, kemudian beraktivitas lagi seperti biasa, seperti itu. Saya di sini akan berbagi tentang pengalaman saya, sedikit ilmu cara mengatasi anxiety, kemudian asam lambung, psikosomatis, dan lain sebagainya, seperti itu. Jujur, saya jujur nggak misalkan setiap harinya tuh baik terus, tidak seperti itu, karena belum 100% sembuh. Nah, saya juga kadang-kadang 1 hari 2 hari merasa baik, nah hari itunya merasa ada sensasi nyelek-nyelek, ada was-was, ada kemudian rasa khawatir, rasa takut, ada gitu. Cuman berlangsungnya tidak seperti yang dulu saya alami. Mungkin sekarang 5-10 menit sudahlah, dibawa aktivitas juga jalan, seperti itu. Nah, di sini saya akan berbagi ke teman-teman semua tentang pengalaman saya hingga sampai detik ini. Alhamdulillah ada kemajuan, seperti itu. Nah, di sini saya akan berbagi tentang kenapa was-was, cemas, kemudian khawatir itu datang secara tiba-tiba. Nah, seperti itu. Di sini akan saya bahas dan saya akan bagikan sedikit ilmunya sebelum saya berolahraga, seperti itu. Yang pertama kuncinya yaitu asam lambung, asam lambung, seperti itu. Kalau kita misalkan pikiran kita cemas, khawatir, itu selalu asam lambung pasti naik. Nah, otomatis semakin naik, semakin cemas, semakin was-was. Bagaimana? Nah, sekarang kita belajar untuk mindfulness, yaitu kita fokus pada hari ini, kita fokus pada aktivitas hari ini yang kita kerjakan. Jadi kita tuh jangan berpikir ke belakang, seperti misalkan contohnya berpikir yang sudah terjadi, trauma yang terjadi di belakang, seperti itu, maupun masa depan yang belum kita jalani. Aduh, gimana nanti ya anak saya, aduh gimana nih nanti misalkan saya kalau nggak ada anak saya, istri saya, seperti itu. Jangan seperti itu. Nah, usahakan kita harus bermain mindfulness, yaitu berpikir untuk hari ini. Kalau kita misalkan makan, ya fokus makan, jangan sambil main HP, jangan mikirin ini itu, nggak boleh, seperti itu. Jadi fokus pada aktivitas hari itu juga, seperti itu. Jangan berpikir ke belakang, jangan berpikir ke depan, itu sih kuncinya. Kemudian jangan banyak berada di zona nyaman, seperti itu. Nah, berada di zona nyaman seperti itu, contohnya misalkan tiap hari itu, aduh ini kan cuaca selalu hujan, aduh diam aja di rumah, kemudian tiduran sehari-hari itu nggak produktif hidupnya tuh. Jangan seperti itu. Kalau misalkan ada pekerjaan, misalkan rumah, misalkan cuci piring, kemudian sapu-sapu rumah, seperti itu. Nah, selain itu juga kalau misalkan lagi malas itu ya, usahakan badan selalu gerak, olahraga cukup gini aja. Nah, itu kan merefleksi otot supaya kita tidak tegang, pikiran tidak kemana-mana, pikiran tidak cemas, seperti itu. Karena orang anxiety psikosomatis itu selalu merasa-rasa. Apa yang dirasa, misalkan kita pilek, ya itu hanya pilek misalkan, atau bersin, aduh kenapa ini bersin, jangan dari anu, jangan. Nah, seperti itu. Nah, usahakan yang pertama itu kita harus bangun tidur itu minum air 1 gelas
seperti itu. Tapi hangat airnya, jangan air dingin. Bangun tidur sebelum makan apapun, saya mengingatkan untuk terapi air minum hangat, air putih seperti itu. Minum air putih, kemudian kalau yang punya madu, diminum madunya cukup 1 sendok saja seperti itu. Dan jeda 10 atau 15 menit makan seperti itu. Makan, kemudian usahakan dalam setiap hari itu badan harus selalu gerak, karena otot-otot ini supaya tidak tegang, supaya tidak ke ulu hati ini nggak gimana ya, nggak nyesek napas pun biasanya kan nggak plong gitu. Jadi usahakan selalu gerak, olahraga gitu lah, stretching lah, jangan terlalu yang berat-berat, biasa aja stretching gitu kalau misalkan posisi tubuhnya belum kuat seperti itu. Nah, stretching aja biasa, menggerak badan, kemudian di sini sih atau senam SKJ lah seperti itu. Setiap hari usahakan minimal 15 sampai 30 menit setiap hari terus. Nah, suruh olahraga, kemudian usahakan berjemur, dan tiap hari itu mandi usahakan ya, maksimal 2 kali dalam 1 hari itu, mandinya siang ataupun sore, pagi ataupun sore seperti itu. Kenapa? Karena supaya seger ini pikiran tuh, supaya seger lah, cerah gitu seperti itu. Nah, itu mungkin sedikit video saya karena saya mau olahraga ini. Jadwal olahraganya kan setiap hari sampai sekarang, alhamdulillah saya masih setiap hari olahraga seperti itu. Kemudian saya mau terapi jalan-jalan sendiri di motor jarak jauh seperti itu. Saya masih sebenarnya terus terang jujur saja pada kalian, saya masih ada rasa cemas, masih gitu. Cuman saya ingin melawannya, kemudian ingin berbagi kepada kalian bahwa kita tuh bisa, kita tuh yakin bisa, kita tuh kuat, kita tuh sehat seperti itu. Cuman ya hanya pikiran saja yang masih terganggu di kita, hanya ini saja sebenarnya yang kuat. Sedikit pun kalau misalkan asam lambung, misalkan ada masalah perih di lambung, ini cukup antasida, minum air hangat, rileks, santai. Kalau bisa minum madunya 1 sendok, udah seperti itu. Jangan dilebih-lebihkan. Aduh ini kenapa ya, otomatis asam lambung makin naik, makin cemas, makin khawatir, makin takut. Jangan seperti itu. Cukup rileks, santai, elus dada, peluk tubuh ini dan berkata, wahai tubuhku, sehatlah. Pokoknya ajak bicara saja organ tubuh kita, ajak bicara sambil dibawa rileks, sambil dibawa santai, jangan dibawa tegang, usahakan. Karena kita tuh ada trauma tersendiri, traumanya takut mati, pasti takut ujung-ujungnya. Nah, takut jadi justru bukan ketakut nya sih sepertinya, takut trauma akan terjadi hal yang pertama kita alami, yaitu kumat seperti itu sih ya. Pokoknya harus gerak tiap hari, kuncinya gerak, olahraga. Kemudian kalau minum udah makan atau sebelum makan pun air hangat yang putih seperti itu, jangan air apapun selain itu, apalagi kalau sirup ini itu nggak boleh dulu ya seperti itu. Jadi menjaga organ tubuh kita supaya rileks, sehat, dan saraf kita tetap pikiran jernih, tidak negatif thinking seperti itu ya. Mungkin hanya itu video yang saya bagikan untuk sementara ini. Mungkin saya juga nanti akan buat lagi video-video lainnya, pokoknya selama pengalaman saya terkena seperti ini. Jujur saya juga masih tahap belajar, belum 100% dikatakan normal, belum 100% belum seperti itu. Mungkin saya hanya berbagi dan menyemangatin kalian juga seperti itu, dan yakin bisa, kita tuh sehat, cuman ini yang kurang gitu. Nah seperti itu ya, jangan tegang mulu, kemudian harus rileks seperti itu ya. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan untuk saat ini. Nanti saya akan bikin video-video lainnya ya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat, kita sehat, yakin. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.